Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Anggun Damayanti NIM 073, dan yang kedua teman saya Nirmala Anggreni NIM 079, dan yang terakhir Nuril Uliani Kolani NIM 085. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Menurut Baikuni, sains adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedia sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal tersebut secara jelas. Menurut Gulsani, sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama, karena sebagai agama yang memandang dirinya paling lengkap tidak bisa dipisahkan dari persoalan-persoalan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya. Dengan demikian, Gulsani mengajukan beberapa alasan untuk menolak dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama sebagai berikut. 1. Dalam sebagian besar ayat Al-Quran, konsep ilmu secara mutlak muncul dalam maknanya yang umum. 2. Secara eksplisit di ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ilmu itu tidak hanya berupa prinsip-prinsip dan hukum-hukum agama saja. Dan yang 3, selain itu juga di dalam Al-Quran terdapat rujukan pada kisah Qarun. Sesungguhnya Allah diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuril Uliani Kolani, NIM 2020610085. Prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama, yakni prinsip istiqlaf. Prinsip istiqlaf merupakan salah satu prinsip yang mendukung dan memantapkan kegiatan ilmiah. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip ini mengambil berbagai ungkapan Al-Quran yang menghendaki terwujudnya keseimbangan antara sisi spiritual dan material manusia. Yang ketiga, prinsip tasir. Prinsip tasir juga merupakan prinsip yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta. Yang keempat, yakni prinsip keterkaitan makhluk dengan Khalik. Prinsip ini adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang mengagumkan dengan Sang Pencipta. Selanjutnya, implikasi pandangan Al-Quran tentang sains dalam pembelajaran. Merujuk kepada pandangan Barbour tentang relasi agama dan sains, secara umum ada 4 pola yang menggambarkan hubungan Al-Quran dan sains. Keempat hubungan tersebut berupa konflik, interdependensi, dialog, dan integrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pola hubungan Al-Quran dan sains. Satu, hubungan yang bersifat konflik, menempatkan agama dan sains dalam dua sisi yang terpisah dan saling bertentangan. Pandangan ini menyebabkan agama menjadi terkesan menegasi kebenaran-kebenaran yang diungkapkan dunia sains dan sebagainya. 2. Persepsi yang menggambarkan hubungan keduanya sebagai interdependensi, menganggap adanya distribusi wilayah kekuasaan agama yang berbeda dari wilayah sains. Ilmu pengetahuan bertugas untuk memberi jawaban tentang proses kerja sebuah penciptaan dengan mengandalkan data publik yang objektif, sementara agama berkuasa atas nilai-nilai dan kerangka makna yang lebih besar bagi kehidupan seseorang. 3. Pola persepsi yang menempatkan sains dan agama dalam mode dialog. Model ini menggambarkan sains dan agama memiliki dimensi irisan yang bisa dipertimbangkan satu sama lain. 4.
Pola integrasi digambarkan dalam dua bentuk, yakni teologi natural yang memandang temuan-temuan itu merupakan sarana mencapai Tuhan, dan teologi akan yang menganggap bahwa pertemuan dengan Tuhan harus senantiasa di-upgrade sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.